Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai isi dari volume ke-9-nya, chapter 4, dan ini mengenai jawaban dari si Masachika. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Yumi mengakui semua kisah masa lalunya ya dari dirinya yang tidak bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh kakek KFC, gagal sebagai seorang istri dan menyerah untuk menjadi adik yang imut nih bagi kakaknya yaitu almarhum Nautaka. Masachika pun lantas mengerti ya apa yang sebenarnya Yumi rasakan dan Masachika juga mulai menyadari kalau kondisi Yumi dan Yuki itu ya mirip gitu. Bedanya Yuki tetap mencoba bersinar dengan usahanya dan Masachika pun tetap ada untuk mendukung Yuki pada saat ini. Ya, Masachika sempat berpikir kalau ia mungkin saja bisa menjadi seperti Yumi jika Yuki terlalu bersinar nantinya. Namun sebelum itu terjadi, sebelum Masachika tidak berani untuk melihat Yuki, Masachika akan mencoba untuk tetap berada di sisinya si Yuki. Dimana hal itu membuat Masachika yang sekarang tidak bisa untuk menyalahkan Yumi atas apa yang sudah terjadi. Ya, di sini Masachika juga berpikir kalau ia harusnya tidak membalas penolakan Yumi kepada dirinya. Di mana Masachika berpikir kalau ia harusnya bisa sedikit lebih percaya kepada ibunya tersebut, seperti apa yang Yuki lakukan kepada Yumi. Dan jika saja hal itu dilakukan sama si Masachika, mungkin hubungan keluarga Masachika dan Yumi tidak akan seburuk apa yang telah terjadi. Ya, di sini Masachika tidak bisa menyalahkan Yumi karena tidak pernah tahu apa yang sudah dialami oleh ibunya tersebut. Nah, di tengah kegundahan hatinya si Masachika yang masih memegang foto dari pamannya yaitu almarhum Nautaka, Yumi mengatakan kalau ia meminta maaf karena telah menjadi ibu yang buruk bagi si Masachika. Dan Masachika yang mendengar hal tersebut lantas langsung terkejut dengan pengakuan ibunya tersebut. Sesuatu yang harusnya tidak boleh seorang ibu ucapkan kepada anaknya, atau lebih tepatnya seorang anak tidak boleh mendengar seorang ibu meminta maaf kepada anaknya sendiri, di mana gejolak emosi yang ada di dalam dirinya si Masachika ya lantas membuatnya tuh menangis terseduh-seduh. Membuat Yumi terus berkata, maafkan aku, Masachika. Ya, di dalam dirinya si Masachika ia terus menyesal mengenai apa yang sudah dia lakukan, di mana Masachika yang memiliki bakat malah kabur dari tanggung jawabnya sebagai penerus keluarga Suo. Sedangkan Yumi yang sudah kehilangan kakak dan juga ibunya bahkan diremehkan oleh keluarga yang lain dan diincar oleh orang-orang yang ingin menguasai harta kekayaan dari keluarga Suo, malah tidak pernah lari dan menghadapi semua cobaan tersebut sendirian. Di mana hal itu membuat Masachika mulai menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa memahami seberapa miripnya Yumi dengan dirinya dulu, seperti apa yang kakeknya ucapkan. Nah, mirip di sini itu maksudnya dalam hal interaksi ya. Jadi Masachika dan Yumi itu sama-sama merasa minder dengan orang lain. Bedanya di sini, Masachika punya bakat dan mencoba untuk bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Sedangkan Yumi, dia tuh udah berusaha namun tetap aja gagal gitu. Dimana untuk beberapa waktu Masachika akhirnya kembali lagi tenang dan mengusap mata dan juga hidungnya dengan tisu pemberian dari si Yumi. Dan Masachika pun mulai mengakui isi hatinya pada saat itu mengenai dirinya yang menyesal ketika sudah meninggalkan rumah keluarga Suo, di mana Masachika juga mengakui kalau ia kabur dari rumah dan menjadi anak yang pemalas gitu kan. Jadi dia tuh malas-malasan, seakan tidak memiliki dosa untuk meninggalkan Yuki yang sedang sakit-sakitan pada saat itu. Namun untuk sekarang, di mana Masachika mengingat perkataan Alia yang memintanya untuk tidak melarikan diri lagi, Masachika pun mencoba untuk memberanikan diri untuk bisa menatap mata ibunya. Dimana dengan mengingat semua orang yang membuat Masachika bahagia seperti Masha, Yuki, Takeshi, dan juga Hikaru, membuat Masachika dengan tegas berkata kalau ibunya tidak perlu meminta maaf karena yang harusnya berterima kasih adalah si Masachika. Berkat pertemuan dengan ibunya ini, Masachika jadi lebih mengerti mengenai perasaan ibunya, mengenai penderitaan ibunya. Dan Masachika pun akhirnya berkata, terima kasih telah melahirkanku, ibu. Waduh, terharu banget gitu kan baca bagian ini tuh, sumpah banget dah. Emang sih cinta seorang orang tua itu nggak ada batasnya, kecuali buat bapak Hikaru ya, bang shoot dia itu. Singkat cerita, Masachika akhirnya keluar dari kamarnya Yumi dan menemukan ayahnya, Ryotaro, yang ada di koridor rumah. Dimana Masachika tidak menyangka kalau ayahnya juga akan datang ke kediaman keluarga Suo. Ya, Ryotaro datang ke rumah keluarga Suo seperti Masachika setelah dihubungi oleh si Natsusan. Di mana Ryotaro juga berterima kasih karena Masachika sudah berani untuk datang dan mendengar cerita dari si Yumi.
Dan karena waktu juga sudah larut malam nih, Ryotaro memutuskan untuk menginap di rumah kediaman keluarga Suo. Yang membuat Masachika mendengar hal tersebut menjadi kaget, namun ya tetap saja menyetujui pendapat ayahnya. Di mana Ryotaro akan tidur di kamarnya dulu dan Masachika akan tidur juga di kamarnya yang dulu. Di mana saat Ryotaro dan Masachika berpisah, Natsu mulai membimbing Masachika ke arah kamarnya. Dimana meskipun tidak perlu diantar sekalipun, Masachika sudah menghafal arah ke kamarnya dulu. Namun meskipun begitu, Natsu masih akan mengantar Masachika sampai ke depan pintu kamarnya. Dimana Natsu juga menyampaikan kalau mengenai Yuki, dirinya dan Ayano akan menjaga Yuki dengan sekuat tenaganya. Jadi Masachika tidak perlu khawatir. Nah, sebenarnya Masachika masih belum siap ya untuk kembali berbaring di atas kasurnya sendiri. Ditambah lagi ada beberapa dekorasi yang sepertinya disiapkan untuk seorang anak kecil dalam masa pertumbuhan. Dimana Masachika berpikir kalau kamar ini sepertinya disiapkan untuk jadi kamar anak dari Yuki di masa depan. Namun tetap saja Masachika yang sudah kelelahan untuk hari ini memutuskan untuk berbaring dan melepaskan semua bebannya dengan cara tertidur. Dimana sebelum memejamkan matanya, Masachika sempat berpikir kalau saat ini Ryotaro dan Yumi pasti sedang berbicara panjang lebar. Setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah bagian pertama pada awal chapter keempat dari adaptasi light novel volume ke-9 dari serialnya Rossi Dere. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskan di kolom komentar seperti "Bang, lanjut bang, siapa tahu menarik," gitu kan. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai pembahasan kali ini. Pembahasan mengenai akhir dari cerita panjang masa lalunya dari si Yumi, ibunya dari Masachika dan juga Yuki, dan rasa penyesalan Masachika selama meninggalkan rumah keluarga Suo dengan Yuki di dalamnya. Dimana untuk kedepannya kita akan melihat bagaimana Masachika berusaha untuk menghadapi bos besar ya dari keluarga Suo itu sendiri ya, pembicaraan mengenai Masachika dan Gensai Suo yang akan kita coba bahas di episode selanjutnya. Jika kalian tidak keberatan untuk kita tetap lanjut bahas Rossi Dere di sisa musim summer kali ini. Dan akhir kata, itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.